Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan hari ini. Mari kita buka dari Yohanes pasal yang ke-5. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-5. Saya akan membacakan dari ayat 9. Berganti-gantian kita baca sampai dengan ayat yang ke-18. Ini bagian yang pertama, lalu ada bagian yang kedua kita akan bacakan dari Yesaya. Tapi terlebih dahulu Yohanes 5 ayat 9 sampai 18. Saya mulai. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dengan Allah. Satu lagi mari kita buka Yesaya pasal yang ke-58. Yesaya pasal yang ke-58 kita akan melihat ayat 13 sampai 14. Yesaya 58 ayat 13 sampai 14. Bapak Ibu silakan membaca ayat, mari kita baca bersama-sama ayat 13 sampai 14 bagian A saja. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu, atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Sampai situ saja. Di bagian lain dikatakan di dalam bahasa Inggris, apabila engkau tidak mengurus urusanmu, itu maksudnya adalah apabila engkau tidak doing your own pleasures. Jadi mengurus urusan sama dengan melaksanakan kesenangan. Nah, nanti kita akan menyinggung hal itu. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mohon akan anugerah-Mu. Kami akan membahas, kami akan merenungkan tentang salah satu hukum yang Engkau berikan kepada kami yang masih berlaku sampai zaman ini. Hukum yang sangat penting, yang sangat krusial, yang memuliakan Tuhan dan untuk boleh melayani sesama, yaitu hukum Sabat. Tuhan, kami ingin untuk bisa memahami apa yang Engkau ingin untuk kami lakukan, dan kiranya ya Tuhan kami boleh celik matanya sehingga kami boleh diubahkan hidupnya, cara pandangnya, dan kami boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan membawa berkat bagi sesama. Tolonglah ya Tuhan, berilah urapan-Mu seperti Engkau telah memberkati kebaktian sebelumnya. Sekali lagi ya Tuhan, atas dasar belas kasih-Mu, berkatilah juga kebaktian ini. Hadirlah di tengah-tengah kami dan bertakhtalah di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, apa yang tadi kita baca di dalam Yohanes pasal 5 itu adalah lanjutan dari kisah di mana Yesus menyembuhkan orang yang sudah lumpuh 38
tahun. Jadi bagian yang pertama kita sudah merenungkan di beberapa minggu yang lalu ketika Yesus sembuhkan orang ini. Sekarang kita lihat bagian yang kedua, yaitu setelah Yesus sembuhkan, respon apa yang diberikan oleh orang-orang yang melihat kesembuhan dari Yesus kepada Yesus. Siapakah orang-orang itu? Orang-orang Yahudi yang meresponi apa yang Yesus sudah kerjakan kepada orang yang lumpuh 38 tahun ini. Saudara-saudara sekalian, kalau kita tadi perhatikan dengan seksama apa yang kita baca, terlihat cerita ini agak loncat, agak tidak di-expect. Kenapa? Karena sebenarnya yang tertulis di sini adalah hal-hal yang kelihatannya biasa, kelihatannya sangat normal, kelihatannya sepele. Tapi kok tiba-tiba dibilang responnya adalah Yesus mau dianiaya, bahkan dia mau dibunuh. Hanya ada dua hal yang terlihat di sini. Masalah yang sepele tetapi menjadi sangat serius respon dari orang-orang Yahudi. Yesus mengatakan, angkat tilammu, sehingga orang itu yang lumpuh tadi berjalan membawa tilam. Lalu yang kedua Yesus katakan, Bapakku bekerja, maka aku bekerja. Langsung mau dianiaya dan dibunuh Yesus oleh orang-orang Yahudi. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kita harus sama-sama lihat, kita mau mempelajarinya, kita mau merenungkannya, dan ini berkaitan dengan hukum Sabat. Hal yang hari ini, saat ini kita sementara menjalankannya. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Yohanes pasal 5 yang tadi kita baca, di ayat 9b kita baru tahu ternyata settingnya cerita ini terjadi pada hari Sabat. Nah, saudara-saudara sekalian, kenapa Yesus memilih untuk menyembuhkan orang ini di hari Sabat? Apakah Yesus sengaja mau cari gara-gara? Sembuhkan di hari Sabat supaya terjadi gara-gara dan di situ mereka akan dinyatakan kesalahannya. Saya kira tidak demikian. Yesus bukan orang yang suka cari gara-gara. Lalu mungkin kita bertanya, kenapa Yesus mesti kerjakan di hari itu? Oh, jangan-jangan orang ini ada di dalam keadaan yang nyawanya terancam. Tapi kalau kita lihat, dia orang yang lumpuh 38 tahun. Tidak mengancam apa-apa untuk nyawa dia. Besok pun disembuhkan masih bisa. Lewat hari Sabat tidak masalah. Tidak akan membuat nyawanya terancam. Bukankah begitu? Lalu kenapa Yesus melakukannya di hari Sabat? Nah, saudara-saudara sekalian, ini ternyata bukan kebetulan. Ini bukan sesuatu yang terjadi karena Yesus datang lihat, oh ada orang sakit, ya sudahlah langsung saja sembuhkan. Oh iya ya, ini hari Sabat ya, kenapa lakukan sekarang? Tidak demikian. Ini adalah hal yang memang sengaja Yesus lakukan. Yesus punya intensi dan punya arti, punya tujuan untuk melakukan kesembuhan di hari Sabat. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam kitab Injil lainnya, ada cukup banyak kesembuhan yang Yesus lakukan ternyata di hari Sabat. Nah, ini yang mungkin jarang kita perhatikan. Seringkali kita melihat, ya Yesus sembuhkan orang saja. Kita hafal orang-orang siapa yang Yesus sembuhkan. Tetapi secara khusus Alkitab mencatat, Yesus menyembuhkannya pada waktu hari Sabat. Nah, maka apa tujuannya? Mari saudara coba kita lihat sepintas saja. Saudara bisa baca di rumah dengan lebih jelas. Mari kita lihat dan lebih lengkap. Misalkan di dalam Markus 1. Markus 1 mencatat Yesus pertama kali memberikan mujizat itu terjadi di Kapernaum pada saat hari Sabat. Apa yang Yesus lakukan? Waktu dia beritakan Injil, waktu dia beritakan firman seperti sekarang, tiba-tiba ada orang yang teriak, "Siapa kamu? Aku tahu kamu. Engkau Yesus orang Nazaret. Kamu itu anak Allah." Wah, iblis tahu kalau Yesus anak Allah. Maka saudara, kalau kita berkata Yesus bukan anak Allah, itu dibodohi oleh iblis. Karena iblis tahu Yesus anak Allah. Jadi yang tidak akui Yesus anak Allah, itu dibodohi oleh iblis. Nah, iblis tahu Yesus anak Allah. Maka Yesus katakan, "Diam," dan keluarlah dari orang itu. Maka di hari itu, di hari Sabat, di bait Allah, orang yang kerasukan, setannya keluar dan dia bisa beribadah kepada Tuhan. Nah, ini satu contoh. Mari kita lihat contoh lain lagi
masih di dalam Markus, misalkan Markus pasal yang ketiga, di situ juga sudah sangat jelas dikatakan Yesus menyembuhkan orang juga pada hari Sabat. Kalau tidak salah ini adalah kisah tentang orang yang sebelah tangannya mati. Ini orang yang stroke berarti. Yesus sembuhkan di hari Sabat. Bahkan ada di Lukas dikatakan ada orang yang tidak bisa beribadah. Seorang wanita bungkuk 18 tahun. Waktu Yesus lihat dia di bait Allah, Yesus sembuhkan dia dan dia bisa beribadah. Nah, maka saudara-saudara sekalian, masih ada juga contoh-contoh yang lain. Tapi poinnya adalah, kalau begitu apa signifikansi hari Sabat sehingga Yesus mengadakan banyak mujizat di hari Sabat? Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Perjanjian Lama, maka ada sekali lagi ada dua alasan kenapa Sabat harus dijalankan. Pertama, pada waktu Tuhan mencipta, dikatakan 6 hari dia mencipta, dan hari yang ketujuh diadakanlah istirahat. Allah beristirahat. Kok Allah sih bisa beristirahat? Apakah Allah capek? Maka Allah beristirahat. Allah beristirahat untuk jadi contoh bagi kita. Justru Tuhan beristirahat, rendahkan diri supaya jadi contoh bagi kita. Nah, maka pertama creation, Allah beristirahat. Lalu yang kedua dikatakan setelah Israel keluar dari Mesir, maka Tuhan berkata kepada Musa, suruh orang Israel untuk adakan Sabat. Supaya apa? Supaya mengingat karya pembebasan yang sudah dilakukan bagi mereka waktu di Mesir. Berarti pertama karena penciptaan, kedua karena pembebasan. Maka saudara-saudara sekalian, ada dua alasan. Tapi kalau kita mau simpulkan, satu saja tujuan Sabat. Dari dua alasan ini ada satu tujuan Sabat, yaitu untuk menikmati karya Allah. Karya Allah di mana? Dalam penciptaan. Karya Allah di mana? Dalam pembebasan. Inilah teologi Sabat di dalam Perjanjian Lama. Kenapa mesti ada Sabat? Supaya engkau menikmati karya Tuhan. Luther mengatakan orang percaya harus ada Sabat supaya dia bisa delight, dia bisa bersenang di dalam karya Allah yang ajaib. Bersenang. Sabat itu waktunya untuk bersenang di dalam Tuhan. Itulah esensi Sabat, saudara-saudara sekalian. Maka sekarang kita lihat, kalau begitu kenapa Yesus adakan mujizat di hari Sabat? Kenapa di hari Sabat Yesus sengaja membuat orang yang lumpuh 38 tahun bisa berjalan, yang sakit punggung, bungkuk selama 18 tahun bisa beribadah, bisa tegak, bisa berdiri, yang setengah badan mati bisa aktif kembali. Kenapa dia lakukan ini di hari Sabat? Jawabannya adalah supaya orang boleh melihat karya Allah yang ajaib, karya Allah yang ajaib, dan menikmati Tuhan serta memuliakan Dia. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, Sabat apa intinya? Menikmati karya Tuhan. Maka kenapa Yesus sembuhkan orang di hari Sabat? Lewat kesembuhan yang Yesus kerjakan, orang dapat menikmati karya Allah yang ajaib. Kok bisa ajaib? Mana bisa tidak ajaib? 38 tahun tidak berjalan, bisa berjalan. 18 tahun bungkuk, bisa tegak. Mana bisa itu tidak ajaib? Yang setengah badan mati setelah sekian lama, bisa aktif kembali. Mana mungkin itu tidak ajaib? Nah, maka Tuhan Yesus kerjakan semua ini supaya orang boleh menikmati kemuliaan Allah, boleh mempermuliakan Allah di hari Sabat. Maka saudara-saudara sekalian, tidak heran Yesus kerjakan mujizat di hari Sabat dan dia kerjakan di tempat ibadah. Baik di bait Allah
baik di sinagog, supaya apa? Supaya umat Tuhan yang sudah lihat karya Allah bisa mempermuliakan Tuhan, bisa menikmati Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, hari ini, setiap hari kita melaksanakan Sabat, setiap hari kita beribadah, apakah kita sadar bahwa inilah kesempatan yang khusus Tuhan berikan untuk kita menikmati dan mempermuliakan Allah? Apakah kita menyadari bahwa ini adalah waktu yang khusus, yang dimana saya mau menikmati seluruh keindahan dari karya Allah. Saya mau delight in God. Sayangnya saudara, seringkali orang Kristen lebih ingin untuk delight, lebih ingin untuk bersenang di luar dari gereja, di luar dari Sabat, di luar dari melihat karya Allah. Tapi dia mau melihat hal-hal yang duniawi. Saudara-saudara sekalian, Agustinus pernah mengatakan, engkau kalau mau menikmati keindahan, engkau kalau mau bersuka berdasarkan hal-hal dunia, apa itu? Entah itu kekayaan, entah itu kenikmatan duniawi, entah itu hawa nafsu, entah mungkin hal-hal yang kelihatan baik seperti keluarga, seperti pasangan. Semua itu cuman satu bagian kecil di dalam dunia ini yang tidak bisa memenuhi hatimu. Cuman parts, cuman pieces, cuman bits yang tidak bisa memenuhi hatimu. Jadi apa yang bisa memenuhi hati kita? Apa yang bisa membuat kita delight? Cuman satu. Allah yang whole itu, yang complete itu, yang bukan pieces, yang bukan parts, tetapi yang komplit. Maka saudara-saudara sekalian, adakah Tuhan di hatimu? Adakah Tuhan mengisi hidupmu? Adakah engkau orang-orang muda, Tuhan yang menjadi tempat di dalam hatimu? Kalau Tuhan menjadi tempat dalam hatimu, harusnya ibadah minggu ini menjadi hari di mana engkau paling nanti-nantikan. Karena di situ engkau bisa merasa penuh, dipenuhi oleh kehadiran Allah. Tadi kita menyanyikan lagu yang pertama ya. Tuhan Allah hadir. Yesus Kristus hadir. Roh Kudus hadir. Itulah esensi hari Sabat. Allah hadir di tengah-tengah kita. Mana enggak lihat? Nah itu masalahnya. Yang enggak lihat bukan berarti Allah tidak hadir. Yang enggak lihat berarti buta rohani. Maka saudara-saudara sekalian, kembali lagi. Hari Sabat adalah hari di mana kita menikmati dan mempermuliakan Allah. Inilah hari khususnya. Oh, saya bisalah hari yang lain juga. Saudara, kalau kita mengatakan saya bisa, loh kenapa di hari yang lain? Kenapa Tuhan kasih hari khusus? Karena Tuhan tahu kita terlalu lemah. Kita tidak bisa menikmati Tuhan di hari-hari biasa dengan sempurna, dengan limpah, kecuali hari yang khusus ini. Karena di hari-hari yang biasa begitu banyak tekanan, begitu banyak bersentuhan dengan dosa, kita sulit menikmati kemuliaan Tuhan. Maka justru hari ini kita nikmati kemuliaan Tuhan, dan inilah sumber kekuatan kita untuk menghadapi hari-hari yang ada di depan. Maka sekali lagi, Sabat itu adalah hari khusus untuk kita menikmati dan mempermuliakan Allah. Kedengaran sangat familiar bukan? Menikmati dan memuliakan Allah. Apa ini? Menikmati dan mempermuliakan Allah. Apa ini? Katekismus Westminster singkat nomor yang pertama. Menikmati dan mempermuliakan Allah. Ditanya di pertanyaan tersebut, what is the chief end of man? Apakah tujuan akhir manusia? Bukan tujuan akhir, tujuan paling utama dari manusia. Tujuan paling utama adalah menikmati dan mempermuliakan Allah. Seringkali kalau ditanya kepada murid begitu ya, apalagi murid dari sekolah Calvin atau sekolah Logos ya. Apa tujuan hidupmu? Ya Bapak tahulah, pertanyaan nomor 1 Westminster singkat katekismus. Itu tujuan hidupku. Apa itu? Mempermuliakan dan menikmati Allah.
tapi itu terlalu abstrak. Apa itu mempermuliakan dan menikmati Allah? Saudara-saudara sekalian, justru Alkitab tidak mau abstrak. Alkitab mengatakan kalau engkau mau menikmati dan mempermuliakan Allah di sini dan sekarang, di mana? Di hari Sabat ini. Sangat konkret. Inilah tujuan utama hidup kita. Berarti tujuan hidup utama kita adalah Sabat ini. Ya, untuk inilah kita diselamatkan. Untuk engkau beribadah, untuk engkau dan saya menikmati kemuliaan Tuhan. Untuk kita mempermuliakan nama Tuhan. Inilah tujuan kita diselamatkan. Tujuan paling ujungnya itu, paling ultimat itu adalah kita bersama dengan Kristus. Muka dengan muka mempermuliakan Dia. Setiap hari Minggu ini cicipan kecil yang kita rasakan. Maka saudara, kalau kita hari Minggu tidak bisa nikmati, apa bisa kita nikmati berada di dalam langit dan bumi yang baru bersama Tuhan? Gak cocok saudara. Kalau kita gak nikmati sekarang, bagaimana kita bisa nikmati lagi dengan Tuhan? Kalau kita nggak bisa nikmati pujian, kalau kita nggak bisa nikmati firman, bagaimana nanti kita bersama-sama dengan Tuhan? Ya kalau begitu tempatnya ada di tempat yang satu. Maka mari saudara-saudara sekalian, kita kembali, kita bertobat, kita berbalik arah. Tuhan, aku umatmu. Tuhan, aku sadar Sabat adalah saya mau menikmati dan mempermuliakan namamu. Inilah tujuan aku ditebus. Ingat, Tuhan kirim Musa kepada Firaun, lalu Musa bilang kepada Firaun, lepaskan kami, karena kami mau beribadah kepada Allah kami. Berarti lepas, bebas, supaya beribadah. Bukan lepas, bebas, terus jadi liar. Bukan. Lepas, bebas, supaya bisa beribadah. Maka inilah tujuan kita hidup, inilah tujuan kita diselamatkan. Inilah tujuan Kristus mati bagi kita, supaya kita bisa menikmati Allah. Maka saudara, kalau kita tidak menikmati Sabat, betapa kita menyia-nyiakan pengorbanan Kristus. Karena untuk inilah kita dibebaskan, untuk inilah kita dilepaskan dari dosa, untuk inilah Yesus mati bagi kita. Sahabat, saudara-saudara sekalian, itulah tanda bahwa kita umat Allah. Maka hal yang pertama ini, sekali lagi, kenapa Yesus adakan kesembuhan di hari Sabat? Supaya orang lihat kemuliaan Allah dan orang memuliakan Allah. Di mana? Di bait Allah. Mari kita coba lihat Yohanes pasal yang kelima tadi. Setelah Yesus sembuhkan orang ini, di ayat yang ke-14 dikatakan, orang ini bertemu dengan Yesus di mana? Ayat 14, di bait Allah. Kenapa bertemunya di bait Allah? Karena dia mau mempermuliakan Tuhan. Karena dia mau bersyukur, karena dia sudah lihat karya Allah yang ajaib. Maka saudara-saudara sekalian, orang-orang di perjanjian lama, mereka melihat karya Allah yang ajaib di mana? Waktu Israel keluar dari Mesir. Orang-orang yang hidup di zaman Yesus, mereka melihat karya Yesus yang ajaib di mana? Waktu Yesus melaksanakan mujizat. Sekarang kita, orang Kristen zaman setelah Yesus naik ke atas sorga, di mana kita melihat kemuliaan Allah yang paling besar? Di atas salib. Maka mari kita muliakan Dia, mari kita rayakan hari Sabat ini, karena Dia sudah menebus kita. Pembebasan yang jauh lebih besar daripada pembebasan yang waktu di Mesir. Pembebasan yang waktu di Mesir hanya bicara keluar dari suatu bangsa. Pembebasan yang di Mesir itu dikerjakan oleh Tuhan melalui manusia biasa seperti Musa. Pembebasan di Mesir tidak ada pengorbanan sampai nyawa harus mati. Sebaliknya, pembebasan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, nyawanya harus diserahkan. Yang membebaskan kita bukan manusia biasa, tapi juga Allah yang sejati yang menjadi manusia. Dan membebaskan kita bukan hanya dari kuasa manusia, tetapi dari kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kematian. Maka mari kita rayakan Sabat.
Saudara-saudara sekalian, rayakan berarti pesta rohani. Sabat itu metafora yang paling mewakili. Metafora pertama adalah pesta. Saudara-saudara sekalian, pesta itu berarti kan saatnya untuk menikmati sukacita, bukan? Pesta itu berarti saatnya untuk merayakan, bukan? Pesta itu berarti saatnya untuk dipenuhi dengan kelimpahan makanan, atau kalau zaman dulu anggur. Maka saudara-saudara sekalian, orang-orang Kristen di zaman dahulu seperti zaman Puritan, seperti zaman Great Awakening yang terjadi di Amerika, mereka bisa ibadah berjam-jam. Katanya ibadah mereka dari jam 9 sampai 12, ibadah pertama. Ibadah kedua 1 sampai 4. Nggak ada ngantuknya ini ya, ini jam ngantuk, tapi ini ibadah yang nggak ngantuk. Jam 1 sampai jam 4. Kita mungkin pikir, bisa nggak kita ke sana? Mungkin kondisinya berbeda jauh pasti. Tetapi poinnya adalah saudara-saudara sekalian, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka mau menikmati kelimpahan makanan firman. Mereka mau menikmati sukacita karena sudah dibebaskan oleh Kristus. Mereka mau merayakan fakta bahwa mereka sekarang adalah orang-orang bebas yang dibebaskan dari maut dan dari kematian yang kekal. Maka mari saudara-saudara sekalian, jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya berpikir, ya ibadah cukup sekali saja. Ya memang kita ibadah biasa cuma sekali saja ya, entah KU1 atau KU2, kecuali mungkin kalau pemuda ada persekutuan pemuda. Tapi juga kita bersyukur ya, ada KTB misalkan, ada persiapan sekolah minggu. Ini semua latihan untuk kita bisa menikmati kelimpahan firman di hari Sabat. Sehingga kita diberi kekuatan untuk menjalankan hari-hari yang ada di depan. Dan kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan maksimal. Mari saudara-saudara sekalian, jangan jadi seperti banyak orang Kristen di luar sana. Ibadah secepatnya saja. Yang penting sudah selesai karena saya ada urusan lain setelah itu. Saudara, namanya pesta ya. Kita pernah tidak datang ke pesta yang cuma 1 jam. Nggak ada ya. Pesta itu 2 jam paling tidak ya. Mungkin juga bisa lebih lama. Bahkan ada juga yang pestanya bisa seharian. Bahkan ada adat-adat tertentu yang bisa berhari-hari. Itu pesta saudara. Sayangnya banyak kekristenan tidak melihat Sabat sebagai pesta. Ibadah secepatnya saja. Dan celakanya gereja pun ikut market. Gereja pun ikut cara pikir zaman. Maka gereja bisa bikin ibadah yang cepat supaya orang bisa betah beribadah. Ini yang celaka saudara-saudara sekalian. Atau bahkan bisa bikin ibadah yang banyak supaya bisa cocok dengan kemauan orang beribadah. Ada bisa mungkin terpikir, ini contoh saja ya. Kita bikin ibadah sore lah. Kenapa bikin ibadah sore? Oh karena pemuda-pemuda kita kalau pagi susah bangun. Jadi kita bikin ibadah sore. Ibadah sore bukan untuk menikmati firman ya, karena malas bangun. Ini kekacauan. Kita akan bikin ibadah sore tapi bukan untuk begini tujuannya. Mungkin ya nanti. Saudara-saudara sekalian, kalau kita seperti orang-orang di luar itu, yang merasa ibadah hanya secukupnya saja. Dan saya punya urusan yang lain. Mari kita bertobat saudara. Yesus mati untuk kita supaya kita bisa menikmati dan mempermuliakan Dia. Masakan Yesus mati menyerahkan nyawanya lalu kita cuma ibadah seadanya saja. Seolah-olah karya Yesus begitu kita anggap rendahan. Sabat sangatlah penting. Makin saya renungkan kenapa Sabat ini bisa hukumannya sampai mati. Kita tidak bahas sampai ke sana. Tetapi ingin menunjukkan betapa serius dan betapa menghormati Tuhan kalau kita menjalankan Sabat. Maka tadi dalam Yesaya 53 dikatakan,
Jangan engkau menginjak-injak kehormatan Tuhan. Wah, kehormatan Tuhan bisa diinjak-injak. Iya bisa. Dengan cara apa? Tidak menghargai Sabat. Mengerjakan urusanmu, mengerjakan apa yang menjadi kesenanganmu. Mari saudara-saudara sekalian, kita belajar untuk bersenang di dalam Tuhan. Tuhan bukan anti kesenangan. Jangan mengerjakan kesenanganmu, kata Alkitab. Waduh, kalau begitu Tuhan itu anti kesenangan. Tidak, justru Tuhan mau berikan kesenangan yang berbeda dan yang lebih tinggi kualitasnya, lebih bertahan kekal, yaitu kesenangan di dalam Dia. Delight in God, in Him. Itulah Sabat, saudara-saudara sekalian. Saudara, mari kita bertumbuh. Mari kita jangan jadi orang Kristen yang terus anak-anak. Mana itu orang Kristen yang anak-anak? Ya ini salah satunya. Yang sulit menghargai Sabat. Yang tidak mau untuk satu hari ini dipersembahkan bagi Tuhan. Untuk diisi dengan segala kelimpahan firman. Mari kita bertumbuh. Tidak masalah kalau kita masih kanak-kanak. Yang masalah kalau kita kanak-kanak terus tapi tidak bertumbuh. Saya pun sendiri perlu bertumbuh. Saya pun sendiri mungkin karena sebagai hamba Tuhan sehingga seolah-olah lebih mendorong untuk kita menghargai Sabat. Tapi bagaimana kalau saya menaruh posisi sebagai jemaat? Nah ini pertanyaannya. Nah maka perlu bertumbuh. Mari kita minta anugerah Tuhan. Dan apa yang perlu kita minta supaya kita bisa mau menikmati kelimpahan Sabat? Mintalah hati yang haus, yang punya desire, yang punya kerinduan untuk mau bersama dengan Tuhan. Itu yang kita harus minta. Sekali lagi, mintalah. Berarti kita tidak punya, makanya mesti minta. Minta dari Tuhan untuk diberikan hati yang lapar, hati yang haus, hati yang merindukan ada di dalam presence of God. Pemazmur Daud pernah berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Dan jiwaku itu sampai hancur. Apakah Daud ini lebay? Apakah Daud ini terlalu melankolis? Pasti tidak. Jiwaku hancur. Kenapa hancur? Karena merindukan pelataran Tuhan. Oh hancur cuman karena merindukan pelataran. Saudara, kita merindukan pelataran bukan karena jiwa hancur, tapi karena terlambat. Maka ada di pelataran begitu ya. Tapi Daud bukan karena dia terlambat, karena dia justru sudah tidak punya tempat. Dan dia tahu meskipun ada di pelataran, aku mau nikmati Tuhan. Aku mau rayakan karya Tuhan. Aku mau bersyukur dan mempermuliakan Dia. Mari kita minta hati yang demikian. Terakhir saudara bagian ini. Kalau kita benar-benar desire, kalau kita benar-benar longing, kalau kita benar-benar merindukan tempat kediaman Tuhan, maka kita tidak akan datang telat. Kita tidak akan sembarangan datang beribadah. Kita akan benar-benar siapkan hati kita, badan kita, tubuh kita untuk menyambut kemuliaan Tuhan. Kita akan siapkan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita penata layan, siapkan dengan sebaik-baiknya. Karena saya akan membawa orang untuk meninggikan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Kalau kita punya kerinduan untuk ada di dalam kehadiran Tuhan, maka kita akan dengan maksimal memuji, maksimal meninggikan Tuhan lewat puji-pujian, maksimal berdoa. Dan memberikan hati telinga kita dengan sungguh-sungguh untuk diisi dengan kebenaran firman. Kita ingin menanti-nanti, adakah yang Tuhan mau bicara kepadaku? Itulah kalau kita sungguh-sungguh punya hati yang desiring akan kediaman Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, ini bukan karena mau dibuat-buat, tetapi karena darah Kristus sudah tercurah untuk supaya inilah menjadi the chief end of man. Apa the chief end of man? Sabat. Hari ini yang nanti akan menjadi fulfilled secara sepenuh-penuhnya ketika kita bertemu dengan Kristus. Tapi latihannya hari
minggu lepas hari minggu, lepas hari minggu, lepas hari minggu. Itulah waktu di mana kita melatih untuk mempermuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, sekarang kita lanjutkan. Setelah kita sudah sama-sama melihat arti Sabat, setelah kita sudah melihat juga kaitannya dengan kenapa Yesus mengadakan mujizat pada hari Sabat. Sekarang kita kembali kepada cerita ini dan kita mulai masuk kepada konflik. Sebelumnya belum ada konflik. Konflik baru mulai di ayat yang ke-10. Kita lihat di situ orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Nah, ini mulai konflik. Dilarang pikul tilam. Nah, yang aneh, orang ini juga agak sulit dimengerti orang ini, saudara-saudara sekalian. Karena nanti dia seolah-olah juga mengatakan kepada orang-orang Yahudi, ini loh Yesus, dia yang suruh saya. Nah, mulai dari ayat yang ke-11 di sini dia berkata, orang yang telah sembuhkan aku, itu loh yang suruh aku untuk pikul tilam. Ini orang sudah dewasa, sudah 38 tahun sakit, berarti umurnya pasti sudah lebih dari 38 tahun paling tidak. Tetapi blaming orang lain. Tidak mau tanggung jawab. Maka dia katakan, Yesus itu yang suruh saya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari sekarang kita coba lihat. Kenapa orang Yahudi bisa sangat marah sampai mau aniaya Yesus? Karena melihat memang Yesus yang suruh, berarti dia lebih berat tanggung jawabnya. Kenapa sampai mereka begitu marah? Sebab Yesus suruh orang ini pikul tilam. Mungkin kita akan bilang, memang begitulah orang Farisi, legalis sekali. Mereka sangat mementingkan hukum. Oh, tunggu dulu saudara. Kalau kita begitu terus, kita juga jadi legalis ya. Kita judge terus orang Farisi legalis, ternyata kita juga legalis. Karena kita makin lama makin mirip mereka. Nah, saudara, kita mau lihat ada benar tidak. Nah, saya kira ini cara pikir yang mesti jelas. Kita menilai seseorang itu dengan proporsi. Mana benarnya, mana salahnya. Nah, saudara, pertama-tama orang Farisi ini ada benarnya. Kenapa? Mari kita lihat ya. Saudara, mari kita coba buka di dalam kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-20. Bagian yang kita sudah sangat familiar berkaitan dengan hukum Taurat. Keluaran 20, mari kita lihat ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan, jangan lakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, hambamu laki, hambamu perempuan, orang asing, bahkan juga hewan. Jadi di dalam Sabat dikatakan jangan lakukan pekerjaan. Nah, saudara, orang Farisi melihat orang yang baru sembuh ini dia mau bekerja. Makanya ketika lihat dia angkat tilam, langsung dia lihat, oh ini pasti mau kerja, berarti kamu ini melanggar hukum Sabat. Siapa yang suruh kamu angkat tilam? Nah, saudara, ada dasarnya tidak ya? Ada. Di dalam Yeremia pasal 17, di situ dikatakan tidak boleh ada orang yang angkat tilam pada waktu, bukan cuma tilam ya, angkat barang apapun pada waktu Sabat dan berjualan. Oh, berarti angkat barang untuk berjualan. Berarti ini bukan cuma sekedar work. Ini work and trade. Ini pekerjaan yang mau cari untung. Nah, maka orang Farisi ada dasarnya. Jadi kenapa nggak boleh angkat tilam? Oh, ini ada di Yeremia 17. Yeremia 17 bilang, jangan angkat, apalagi berjualan. Nah, kamu pasti mau berjualan setelah ini. Nah, maka mereka sudah berusaha untuk kembali kepada Alkitab. Ini sola scriptura, saudara. Tapi nanti kita akan lihat ada kelirunya. Dan kelirunya sangat besar. Nah, tapi mari kita lihat dulu benarnya. Jadi di dalam Sabat tidak boleh bekerja, apalagi bekerja untuk dapat keuntungan pribadi. Ini tidak boleh. Ini dilarang di dalam Perjanjian Lama.
Kenapa tidak boleh bekerja di hari Sabat? Perhatikan baik-baik saudara-saudara sekalian. Tuhan larang orang Israel untuk kerja pada waktu hari Sabat, apalagi untuk mencari keuntungan pribadi. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin orang Israel hidup seperti orang Mesir. Hidup ketika ada di Mesir. Apa yang terjadi di Mesir? Di Mesir adalah mereka hidup untuk memberhalakan pekerjaan demi mendapatkan keuntungan. Sampai seolah-olah tidak ada waktu untuk beribadah. Seolah-olah tidak ada waktu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Yang dipikir bagaimana saya bisa meraup keuntungan. Nah, ini persis seperti yang tadi di-sharing oleh Pak Fandi ya. Pemuda dikatakan tadi terus pikir bagaimana saya bisa raup keuntungan. Tidak heran kalau sampai Sabtu jam 12 masih kerja, Minggu tidak bisa ibadah pagi, maka ke sore pasti. Maka saudara-saudara sekalian, jadi kenapa tidak boleh bekerja? Jangan kembali kepada cara hidup Mesir. Apa itu cara hidup Mesir? Cara hidup yang memberhalakan pekerjaan. Cara hidup yang memberhalakan keuntungan pribadi. Dan seolah-olah hidup mereka bergantung kepada diri sendiri. Justru lewat Sabat Tuhan ingin ajarkan, hai orang Israel, hidupmu tidak bergantung kepada dirimu sendiri. Hidupmu bukan bergantung pada kekuatanmu sendiri. Hidupmu bukan bergantung pada kehebatanmu untuk cari uang. Hidupmu bergantung kepada Tuhan. Maka harus ada Sabat. Harus ada Sabat. Supaya belajar, waktu Sabat saya tidak kerja. Waktu Sabat saya lepas tangan. Waktu Sabat ternyata saya lihat Tuhan pelihara. Ini pentingnya Sabat saudara-saudara sekalian. Orang yang melaksanakan Sabat adalah orang yang menyadari bahwa hidupku bukan bergantung pada diriku. Orang Mesir berpikir hidup bergantung pada kekuatan sendiri. Hidup bergantung kepada cara pikir sendiri. Maka orang Israel pun ditarik. Ayo kerja. Bangun kota demi kepentingan kita sama-sama. Tapi Tuhan bilang, no. Engkau hidup bukan engkau yang bisa menafkahi hidupmu sendiri. Yang membuat engkau bisa hidup, Tuhan semesta alam. Maka jangan bergantung kepada dunia, jangan bergantung kepada diri sendiri, jangan bergantung kepada kebijaksanaan sendiri, tapi sandarlah kepada Tuhan yang memelihara hidup kita. Inilah yang Tuhan ingin ajarkan. Kenapa di Sabat jangan bekerja? Kalau ada yang tanya, hamba Tuhan waktu Sabat bekerja, bagaimana itu ya? Nah saudara, di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus bilang, para imam waktu hari Sabat mereka sembelih hewan, itu tidak berdosa. Nah hamba Tuhan bisa pakai ayat itu. Poinnya adalah saudara-saudara sekalian, waktu hari Minggu, Pak Tong seringkali mengatakan, bukan kita yang kerja. Justru waktu hari Minggu kita melihat Tuhan kerja waktu kita beritakan firman. Saudara, siapa yang bisa buat orang bertobat? Siapa yang bisa buat orang yang hatinya keras jadi lembut? Siapa yang bisa buat orang dari awalnya melawan Yesus tunduk kepada Kristus? Bukan manusia. Bukan hamba Tuhan, tapi Roh Allah. Maka Paulus katakan, siapa yang sanggup menunaikan tugas ini? Tidak ada yang sanggup, tidak ada. Kecuali Roh Tuhan menyertai. Maka saudara-saudara sekalian, Sabat bukan aku yang kerja, Tuhan yang kerja, Tuhan yang pelihara. Dan aku belajar untuk tidak kerja, supaya aku bisa lihat ternyata Tuhan pelihara hidupku. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita belajar untuk beriman kepada Tuhan. Orang yang melaksanakan Sabat, orang yang pasti bertumbuh di dalam iman. Amin. Karena dia sandar Tuhan, bukan sandar kepada diri. Tapi mungkin ada yang akan mengatakan, susah lah seperti itu.
Bagaimana bisa saya survive? Justru yang paling menguntungkan itu hari Minggu mungkin pekerjaannya. Bagaimana bisa saya, apalagi tipe pekerjaan saya mungkin ada shift. Seperti orang di pabrik, seperti dokter, perawat. Meskipun dokter, perawat, nanti minggu depan kita akan sama-sama lihat ada tempatnya bagi mereka. Jadi yang dokter, perawat aman ya. Tapi saudara-saudara sekalian, ada dokter dan perawat, mungkin perawat enggak. Tapi ada dokter, hari Sabat juga masih mau cari uang. Nah itu tidak aman. Nah saudara-saudara sekalian, mungkin kita berkata, bagaimana bisa saya menjalankan hal tersebut? Saudara, mari kita pulang dengan merenungkan hal-hal di bawah ini. Tidak mungkin dan tidak juga berharap semua langsung berubah 180 derajat. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita bergumul? Apakah kita struggling? Apakah kita berdoa? Apakah kita rasa berat, rasa beban? Ini orang yang bertumbuh. Kalau hanya sekedar, oke, saya putuskan saja begini, saya putuskan saja begitu. Ini bukan orang dewasa. Ini bukan orang yang takut Tuhan. Ini orang yang entah mungkin legalistik, pokoknya saya ikut hukum saja, legalis. Atau pokoknya saya tidak mau ikut hukum saja, itu antinomian. Ini dua-dua berdosa. Yang benar jalan tengahnya, takut Tuhan. Ini yang pendeta Ivan jelaskan minggu lalu ya. Waktu minggu lalu pas liturgis KU1 membacakan pengkhotbah, saya dalam hati pikir, aduh kok ayat ini yang dipilih ya. Ini ayat yang sulit dimengerti. Dalam hati saya mau bilang ke Pak Ivan, ternyata Pak Ivan juga jelasin ya. Jadi dikatakan jangan terlalu fasik, jangan terlalu saleh. Oh kalau jangan terlalu fasik kita paham. Tapi kalau jangan terlalu saleh, kita bersyukur. Woi jangan terlalu saleh. Tapi saudara-saudara sekalian, orang yang mau jangan terlalu fasik, dia cenderung mau antinomian. Tapi orang yang mau seolah-olah saya mau sangat saleh, dia jadi legalistik. Ini dua-dua salah. Yang benar takut akan Tuhan. Yang takut Tuhan bergumul. Yang takut Tuhan dia terus mau pikir, Tuhan Engkaulah kekuatanku. Tuhan Kristuslah Tuhanku. Bukan uang, bukan keuntungan pribadi. Tuhan Engkaulah yang memelihara hidupku, bukan aku. Ini orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, seperti di dalam Yesaya 58 tadi dikatakan, jangan menginjak-injak hukum Sabat dan jangan melakukan our pleasure. Tapi mari kita menjadi orang-orang yang menikmati hari Sabat, menghormati kekudusan hari Sabat. Disitulah kita akan melihat Tuhan memelihara hidup kita. Maka sisi yang pertama, apakah orang Yahudi ada benarnya? Ya, karena mereka ingin menegakkan suatu prinsip bahwa kalau Sabat tidak boleh bekerja. Tapi sekarang bagian yang terakhir. Apakah orang Yahudi ada salahnya? Pasti. Salahnya di mana? Pertama-tama saudara-saudara sekalian, kalau Yesus suruh orang untuk angkat tilam, apakah Yesus berarti mau lawan perintah? Tentu pasti tidak. Tidak mungkin Yesus yang buat perintah, dia mau lawan perintahnya. Ini tidak konsisten. Itu bukan Tuhan. Itu bukan keadilan. Kalau begitu, untuk apa Yesus menyuruh orang ini untuk angkat tilam? Untuk apa? Untuk, perhatikan baik-baik, mendemonstrasikan kuasa Allah yang sempurna. Ingat orang ini berapa tahun tidak bisa berjalan? 38. Tetapi dalam sekejap lewat firman yang Yesus berikan, lewat kuasa firman Kristus, langsung berjalan dan bahkan angkat tilamnya. Apa ini mau menunjukkan? Bahwa kuasa pembebasan Yesus, kuasa yang lengkap, kuasa yang sempurna, kuasa yang mengubah hidup orang secara total. Sampai dia bukan hanya berjalan, tapi angkat tilamnya.
Maka kenapa Yesus suruh angkat tilam? Apakah lawan Sabat? Sama sekali tidak. Jadi kenapa Yesus suruh angkat tilam? Supaya kuasa Allah dilihat. Dilihat oleh siapa seharusnya? Oleh orang-orang Yahudi ini. Tapi saudara-saudara sekalian, apakah mereka melihatnya? Apakah mereka melihatnya? Ternyata tidak. Yang mereka lihat apa? Fenomena. Ada fenomena orang angkat tilam, orang ambil barang, maka mereka langsung judge, berarti kamu salah. Sehingga akhirnya saudara dia tidak bisa lihat. Apa yang dia tidak bisa lihat? Yang dia tidak bisa lihat adalah di depan mata kepalanya sendiri orang yang 38 tahun tidak bisa berjalan. Bisa berjalan sambil angkat tilam. Ini dia tidak lihat, ini di depan mata kepala dia sendiri. Kenapa dia tidak bisa lihat? Yang dia lihat salah orang ini, padahal tidak salah. Yang dia lihat cuman tindakan angkat tilamnya. Dia tidak lihat manifestasi kuasa Allah yang mentransformasi hidup orang yang lumpuh selama 38 tahun ini. Saudara-saudara sekalian, kenapa bisa buta? Kenapa bisa tidak melihat? Jawabannya satu. Karena spirit self-righteous. Karena spirit semangat yang merasa diri selalu lebih benar dari orang lain. Maka waktu lihat sesuatu, kamu salah. Saya yang benar. Kamu melanggar perintah, saya yang benar. Ini spirit self-righteous. Inilah yang membutakan orang ini. Sehingga dia tidak bisa lihat di depan mata kepalanya sendiri. Dan dia harusnya tahu. 38 tahun loh, nggak jalan. Kok bisa jalan? Bukankah ini manifestasi kuasa Allah? Harusnya dia bukan tanya siapa yang suruh kamu angkat tilam. Ini pertanyaan yang salah. Harusnya dia tanya siapa yang buat engkau berjalan. Itu yang harus dia tanya. Ini aneh sekali. Ini sangat sulit kita pahami. Kok bisa nggak lihat hal ini? Ini seperti kata Yesus. Selumbar di mata orang lain engkau bisa lihat. Tetapi balok di matamu sendiri engkau buta tidak bisa melihatnya. Sangat kasihan orang-orang seperti ini. Sudah secara langsung melihat kuasa Allah. Tapi tidak bisa celik matanya. Kenapa? Lagi-lagi saudara-saudara sekalian. Spirit self-righteous. Ini dosa yang paling banyak ditegur oleh Yesus. Merasa diri benar dan orang lain yang pasti selalu salah. Saudara, mari kita ganti spirit yang demikian. Bukankah kita percaya akan doktrin total depravity? Kalau kita percaya doktrin ini, berarti kita juga tahu, saya ini orang berdosa, maka saya juga bisa salah. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita ganti spirit self-righteous dengan spirit apa? Self-kritik. Bukan self-kritik yang menjatuhkan diri kita, kalau itu dari iblis. Tapi self-kritik yang membuat kita menyadari dosa dan membawa kita untuk mau berubah makin seperti Kristus. Itu self-kritik yang benar. Mari saudara-saudara sekalian, datanglah di setiap hari Sabat, datanglah di setiap ibadah dengan spirit self-kritik. Aku perlu dikoreksi hidupnya. Sebagian orang cuman berpikir hidupku sudah cukup baik. Firman itu cuman untuk dekorasi saja. Supaya bisa kelihatan lebih indah hidupku ini. Supaya lebih cantik. Supaya lebih terlihat elok di hadapan orang lain. Maka cukup ditambah sedikit saja. Jadi apakah kebutuhan utama? Bukan juga, saya sudah cukup baik. Ini orang yang self-righteous. Bukan yang self-kritik. Yang self-kritik selalu sadar. Aku orang yang rendah. Aku orang yang berdosa. Seperti kata Paulus, di antara semua aku paling berdosa. Masa sih Paulus? Tapi kenapa Paulus bisa berkata demikian? Self-kritik. Dia melihat dosanya besar, bukan melihat dosa orang besar.
Dia bukan mau cari hal-hal yang kecil, selumbar di mata orang lain. Dia mau sadari ada balok di dalam matanya sendiri. Inilah yang harus disingkirkan oleh kuasa firman Kristus. Maka saudara-saudara sekalian, mari kita miliki spirit self-kritik. Spirit yang mau diisi, bukan spirit yang sudah rasa penuh. Spirit yang miskin di hadapan Allah, bukan spirit yang kaya di hadapan Allah. Tidak pernah ada orang yang kaya rohani, saudara-saudara sekalian. Yang ada selalu miskin rohani. Yang kaya rohani ilusi. Yang miskin rohani realita. Itulah kita, saudara-saudara sekalian, miskin rohani. Maka mari berdoa, lagi-lagi minta kepada Tuhan. Minta Tuhan berikan spirit ini. Sehingga kita datang setiap hari Minggu atau pada waktu ibadah kita tidak berpikir, sama saja ibadah ini. Saya tidak akan bisa dapat apa-apa. Firman Tuhan ini saya sudah tahu. Itu saya sudah pernah dengar. Atau temanya ini tidak menarik. Dan sebagainya. Itu spirit self-righteous. Termasuk saya sendiri juga. Maka mari kita berdoa. Dengan berkata, Tuhan, bukakanlah mataku. Singkirkanlah balok itu. Supaya aku bisa lihat manifestasi kuasa Allah di dalam firman-Nya. Di depan mata saya ini. Mari kita minta untuk Tuhan lihat, untuk Tuhan buka mata kita. Supaya kita bisa melihat manifestasi kuasa Allah yang kita sementara lihat dengan mata kepala sendiri setiap kali kita beribadah. Lewat khotbah, lewat pujian, lewat doa, dan segala hal yang berkaitan dengan firman. Mari saudara-saudara sekalian, semoga kita bisa melihat kuasa Allah yang ada di depan mata kita, yang sanggup mengobati luka hati kita. Melihat kuasa Allah yang ada di depan kita, yang bisa membuat kita yang penuh beban, tapi bisa berjalan sambil pikul beban hidup kita. Melihat kuasa Allah yang sanggup untuk membuat hati kita yang dingin, yang suam-suam kuku, dipanaskan, dibakar, sehingga bisa berjuang untuk kerajaan Allah. Mari kita minta untuk Tuhan buka mata kita, supaya kita bisa melihat kuasa Allah yang sanggup membuat kita yang mati hidup kembali bagi Tuhan. Dan semua itu hanya bisa kita alami melalui kuasa firman Kristus. Sebagaimana orang ini 38 tahun tidak bisa berjalan, hanya dengan satu kalimat Yesus katakan, bangunlah, berjalanlah, dan angkat tilammu. Dia langsung berubah hidupnya, bertransformasi hidupnya. Yang mati hidup, yang buta melihat, yang bungkuk tegak, yang tidak ada kekuatan, penuh kelemahan, menjadi penuh dengan kekuatan. Inilah kuasa transformasi firman Kristus. Kiranya ya, saudara-saudara sekalian, setiap kita sabat, setiap kita ibadah, kita bisa sadar hal yang Yesus katakan kepada orang ini. Hal apa itu? Mari kita lihat dan kita tutup dengan ayat ke-14. Inilah yang Yesus katakan. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kiranya setiap ibadah kita sadar ada kuasa firman Kristus yang menyembuhkan kita, yang memulihkan kita, yang membuat kita yang sudah salah arah kembali kepada arah yang benar, yang membuat kita yang sakit bisa menjadi sembuh, yang keras sekali hatinya bisa menjadi lembut hati cinta Tuhan, yang hidupnya mati, yang tidak ada kekuatan, yang tidak ada vitalitas, menjadi penuh energi hidup bagi Kristus. Kiranya setiap hari Minggu Tuhan buka mata kita untuk melihat kuasa manifestasi Allah yang ada di depan mata kita. Dan kita bisa sadar, aku sudah sembuh dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, sadarkanlah kami bahwa Engkaulah yang menyembuhkan kami. Engkau sanggup untuk terus-menerus setiap kami mengikuti ibadah, menyembuhkan hidup kami. Karena kami tahu hidup kami penuh dengan segala kerusakan. Sembuhkanlah kami dengan kuasa firman-Mu. Bukakanlah mata kami untuk melihat dengan jelas kuasa firman-Mu. Sehingga kami boleh hidup bagi Kristus dan tidak lagi berbuat dosa. Tuhan berkati jemaat-Mu, jemaat milik-Mu, jemaat yang Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal, jemaat yang Engkau kasihi. Demi dan di dalam nama Yesus, kami serahkan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Amin.